Oke, ini sudah mulai merekam. Shalom bagi kita semuanya. Buat Baik. sahabat-sahabat kami dimanapun berada, hari ini kita akan melakukan sermon oikumene kita bersama Pendeta Joel Fernando Pasaribu, Bapak Pendeta kita yang melayani di HKI Resort Persauran Nauli. Kami tidak berlama-lama, langsung saja kami serahkan kepada Amang Pendeta, Bapak Pendeta Joel Pasaribu. Kami serahkan Amang. Ya, enggak diganti dulu nama Dep Keuangan HK itu. Digantilah dulu. Oh, iya ya. Ah, Udah nggak apa-apa, Amang. Nanti bisa, Mang. oke lah. Ya, Bapak Ibu dan juga saudara-saudara, kita akan mulai sermon kita pembahasan khotbah untuk Minggu tanggal 17 Agustus 2025, minggu ke-9 setelah Trinitatis, yang bertema berperilaku sebagai orang merdeka, yang diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan nats sermon kita pada hari ini. Eh, Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita akan melanjutkan dalam pembahasan eh, sermon kita. Saya akan membacakannya. Bagian pertama, pendahuluan. Apa itu merdeka? Ya, sering sekali kita berkata atau mengatakan merdeka. Sejauh ini kita mengenal merdeka adalah sebagai kebebasan terhadap sesuatu yang mengikat atau menyiksa secara fisik dan mental. Dalam hal rohani pun kita mengenal tentang kemerdekaan rohani. Alkitab mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati adalah kebebasan dari belenggu dosa untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apakah yang harus kita lakukan sebagai orang merdeka? Jauhkanlah diri dari keinginan daging yang akan membawa nilai kerohanian semakin menurun. Namun, kita masih hidup dari dalam dunia ini. Kita adalah pendatang ke dunia ini. Lalu bagaimana kita akan berperilaku sebagai orang merdeka di tengah dunia yang penuh dengan dinamika kehidupan akibat dosa ini? Mari dengan seksama kita pahami bersama apa maksud firman Tuhan melalui khotbah ini. Surat 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 adalah surat yang ditulis untuk menguatkan dan menghibur jemaat dalam penderitaan dan penganiayaan, di mana mereka adalah jemaat diaspora yang hidup berdampingan dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Pesan utama dari surat Petrus adalah bahwa orang-orang Kristen sebagai pilihan Allah memiliki konsekuensi, yaitu ketaatan kepada Kristus dimanapun mereka berada. Rasul Petrus memberikan beberapa nasihat tentang bagaimana menjadi saksi Kristus di tengah-tengah orang yang tidak beriman. Satu, menjadi saksi di tengah-tengah orang yang tidak beriman. Pada dasarnya manusia masih memiliki berbagai keinginan, termasuk keinginan melakukan kejahatan, kerugian sesama, bahkan berdosa di hadapan Allah. Maka dari itu orang Kristen harus sadar akan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Hal ini menjauhkan diri dari keinginan daging. Itu harus dilakukan agar orang Kristen mencerminkan suatu teladan hidup yang indah kepada orang lain.
Ada yang berkata bahwa dalam setiap hati manusia adalah serigala hitam dan putih, atau yang jahat atau yang baik. Yang diberi makan paling banyak akan menjadi yang terbesar. Sehubungan dengan konteks saat surat ini ditulis, orang Kristen merupakan sebuah komunitas yang minoritas. Oleh karena itu, orang Kristen harus menjadi teladan sehingga nantinya dihormati atau disegani oleh mereka yang mayoritas. Tujuannya paling tidak adalah agar umat Kristiani dihormati sebagai warga negara yang baik. Juga mengingatkan jemaat yang hidup sebagai pendatang dan perantau agar menjauhi keinginan daging dan tunduk pada lembaga manusia demi Tuhan. Lembaga manusia yang dimaksudkan adalah lembaga yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Itu ada di ayat 14. Yang kedua, tunduk kepada pemerintah dimanapun kita berada. Raja, kaisar, ataupun presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi untuk mengatur warga negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan tentu saja mengatur rakyat demi kebaikan bersama. Dan warga negara yang baik tentu harus taat kepada pemerintah. Dalam satu negara, pasti di dalamnya ada berbagai lembaga. Contohnya lembaga yang bersifat religius. Pada saat surat ini ditulis, pasti dalam keadaan yang beragam kepercayaan, sebab pada masa itu pengaruh Helenisme begitu sangat kuat. Bukan hal yang aneh jika pada masa itu banyak sekali penyembahan dewa-dewi dan berbagai kepercayaan lainnya, termasuk penyembahan kepada kaisar. Di hadapan semuanya itu, orang percaya harus tetap menunjukkan cara hidup mengasihi. Meskipun orang Kristen berada di bawah otoritas pemerintah, otoritas itu tidak menghilangkan kebebasan mereka yang didasarkan pada Tuhan. Dari latar belakang inilah kita dapat mengerti bahwa ketaatan kepada pemerintah itu harus dilakukan karena motivasi ketundukan kepada Tuhan. Tujuannya bukan untuk berangkuhan, tetapi agar orang memuji sebagai orang yang baik. Yang ketiga, hidup sebagai orang merdeka. Merdeka dalam hal ini dapat berarti bebas secara sosial dan politik, bukan budak. Bebas secara spiritual atau merdeka dari dosa. Bebas mengendalikan diri sendiri, serta bebas mempercayai Allah dan melakukan perintahnya. Sehingga dengan demikian, setiap orang percaya bebas dalam melakukan kebaikan dan bukan terbelenggu oleh dosa untuk melakukan kecemaran, apalagi untuk memperalat kemerdekaan dalam melakukan berbagai tindak kejahatan. Melainkan menggunakan kemerdekaan tersebut untuk hidup sebagai hamba Allah. Pada ayat 16 firman Tuhan memberikan pengarahan bahwa untuk menjadi saksi Kristus, maka orang percaya harus hidup sebagai orang merdeka yang adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang tidak menyalahgunakan kemerdekaan di dalam Tuhan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatannya. Masuk bagian refleksi khotbah. Bulan Agustus ini adalah bulan syukur bagi bangsa Indonesia, di mana bulan di mana seluruh bangsa Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Mengenai hal itu, tema khotbah kita pada minggu ini adalah berperilaku sebagai orang merdeka. Sebagai orang merdeka, kita harus memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Lalu bagaimana kita menyikapi kemerdekaan rohani yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di dalam Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kemerdekaan dari dosa inilah yang layak kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah karena dahulu memang kita adalah hamba dosa. Tetapi sekarang setiap orang yang dengan segenap hati menunjukkan ketaatan kepada apa yang Tuhan ajarkan, telah dibebaskan atau dimerdekakan. Rasa syukur karena telah dimerdekakan itu kita harus tunjukkan dengan tidak menggunakan kemerdekaan itu untuk hidup sebebas-bebasnya tanpa aturan.
Dengan kemerdekaan dari belenggu dosa itu, tidak ada lagi yang dapat mengikat kita. Sikap orang Kristen di tengah kemajemukan haruslah menunjukkan tindakan saling mengasihi. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Eksklusivisme teologi Kristen jangan sampai memudarkan kasih kepada sesama, dan jangan karena perbedaan membuat kasih orang Kristen kepada orang lain tertutup rapat. Namun orang percaya harus mampu menjadi teladan kasih Kristus di tengah pluralitas. Tapi kita harus ingat bahwa sesungguhnya kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemerdekaan rohani harus dipertanggungjawabkan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Amin. Demikianlah penjelasan atau penjabaran dari bahan evangelium Minggu 9 setelah Trinitatis tanggal 17 Agustus 2025. Kami berikan waktu dan kesempatan, kami berikanlah kepada ini moderator. Moderator. Baik, terima kasih emang Pendeta Joel Pasaribu atas paparan atas sermon yang baru saja Bapak Pendeta sampaikan. Selanjutnya Bapak sekalian, Pendeta Timothy sudah bergabung bersama kita. Silahkan kami berikan sesi untuk bertanya mungkin atau memberikan masukan terkait bahan khotbah kita besok, yaitu sesuai dari apa yang disampaikan Pendeta Joel dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Kami persilahkan. Teman-teman, ada yang ingin bertanya? Pendeta Primen? Saya rasa Timothy dulu. Baiklah, Pendeta Timothy. Ada yang mau ditambahkan, Bang? Ada yang mungkin ditanyakan? Tapi izin sebelumnya ya Bang, nanti kita ini sedang kita rekam, nanti kita terbitkan ya Bang. Boleh diterbitkan masing-masing, nanti saya juga terbitkan. Silakan Bang. Usaha be. Jadi dong. Kalau begini daw nakti. Oh, nah itulah Bang. Sekilas. Kalau ada Bang masukan silakan Bang. Tentang apa ya, kemerdekaannya. Iya. Tadi sempat aku dengar sih tentang artinya merdeka itu ya Bang ya. Maksudnya tidak terikat dengan apa yang mengikat kita gitu kan. Tentang merdeka gitu. Jadi kalau sekarang banyak yang pemahaman tentang kemerdekaan itu gitu kan Bang. Jadi aku tiba-tiba teringat tadi, artinya seperti yang Abang sampaikan tadi tentang kemerdekaan itu bukan menjadi sifat eksklusif ya, walaupun perlu kita kuat terhadap apa yang kita pahami dan kita yakini gitu, tapi jangan sampai kemudian membuat atau menyudutkan orang lain karena keyakinan kita gitu kan. Nah, jadi berhadapan dengan sekarang ya, kehidupan sekarang justru banyak sekali orang yang ketika memahami atau meyakini sesuatu justru menganggap apa yang orang lain pahami itu, apa yang orang lain yakini itu karena bertentangan dengan dirinya, jadi dianggap sebagai sesuatu yang harus dilawan gitulah. Jadi sehingga akibatnya sering sekali terjadi perpecahan dan konflik kan, karena yang satu merasa benar, terus yang lain merasa nggak benar itu kan gitu. Jadi maksudnya dalam hal ini memang di tengah-tengah, apalagi dengan adanya era media sosial sekarang dengan artificial intelligence gitu kan, yang sudah mengkotak-kotakkan kita gitu, sehingga terjadi yang namanya perpecahan gitu kan.
Artinya yang perlu kita diskusikan ya, maksudnya bukan mau bertanya atau gimana, cuman perlu kita diskusikan. Memang sangat perlu sekarang ini menanamkan pemahaman kepada masyarakat gitu kan, apalagi kepada eh, orang-orang luas lah gitu, apalagi tentang khotbah kita ini kan, karena sering sekali kita jadi risih dengan perbedaan, terus dengan yang namanya perbedaan pendapat satu sama lain, jadi menganggap orang lain itu salah gitu. Nah, sebenarnya ketika pemahaman kita juga dalam keberimanan kita, dalam kehidupan kita sebagai masyarakat sosial atau berbangsa dan bernegara, justru ketika kita bisa saling menerima, saling memahami, justru harusnya akan timbul di sana situasi perdamaian. Tapi bukan berarti tidak jadi memegang sesuatu nilai ya, nilai gitu ya. Nah, artinya tentang memahami kemerdekaan ini menurutku begitu, Bang. Artinya supaya kita belajar untuk memahami orang lain gitu kan, supaya tidak terjadi konflik dan istilahnya perpecahan lah gitu di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini, Bang, gitu. Itu sih, Bang, dari aku, Bang. Boleh ditanggapi, Bang? Ya, Pendeta Joel? terima kasih emang pendeta Pak Pendeta Timothy. Eh, sama seperti kalimatku di atas tadi kan, di pembukaan tadi. Apa itu merdeka? Kan gitu. Dari kita katakan dulu skop kecilnya 10 orang lah dulu ya. Kalau kita tanya 10 orang ini, apa itu merdeka? Mereka akan menjawab dengan berbagai jawaban, memberikan jawaban itu dengan berbagai jawaban. Tetapi pada poinnya adalah merdeka itu adalah bebas. Kan begitu. Apalagi di zaman sekarang ini, di mana eh, setiap manusia itu harus memiliki hak bebas. Begitu. Tetapi terkadang bebas ini pun sering sekali menjadi salah tafsir bagi orang-orang lain. Salah satu contoh, eh, jangan makan sambal itu. Nanti kalau kamu makan sambal itu, atau kamu makan cabai itu, maka kamu akan kepedasan. Nah, kalau misalnya kalimat itu dihantarkan kepada 3 orang, lalu 3 orang ini pun juga akan memberikan jawaban yang berbeda. Ada satu akan mengatakan, oh iya ya, aku kebetulan nggak bisa perutku makan yang pedas-pedas. Lalu kemudian yang kedua, eh, aku penasaran sama rasa pedasnya. Lalu yang ketiga, kau siapa ngelarang-ngelarang? Aku kan bebas, bisa makan apa aja. Mati-mati aku, sakit-sakit aku, sehat-sehat aku. Kan begitu. Sama, kita hidup juga di dalam konsep 3 orang tadi ini. Kan begitu. Orang sering sekali menafsirkan kebebasan itu adalah kebebasan yang bersifat sebebas-bebasnya. Merdeka itu sebebas-bebasnya gitu. Pengen melakukan apapun itu sesuai dengan haknya. Karena juga itu tertuang juga di dalam pembukaan undang-undang kita kan. Bahwa sesungguhnya adalah kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kan begitu. Ya, orang beranggapan bahwa kebebasan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi ingat, kebebasan itu pun perlu harus ada pembatasan. Perlu harus ada pembatasan. Agar apa? Agar roda kehidupan itu berjalan sesuai dengan polanya. Gitu. Kita bisa bayangkan bahwa jikalau misalnya roda kehidupan kita itu tidak berjalan sesuai dengan sumbunya atau tidak berjalan sesuai dengan aturannya, maka
bola kehidupan itu atau roda kehidupan itu akan bisa kemana-mana, kan begitu dia. Akan bisa berpencar kemana-mana. Makanya bebas yang dimaksudkan itu atau kemerdekaan yang dimaksudkan itu pun harus memiliki batasan sebagai aturan hidup. Atau kita balikkan kata-katanya, harus memiliki aturan untuk menjadi pembatas agar kita tidak liar, kehidupan kita tidak liar, begitu. Lalu di dalam kehidupan kita sekarang ini kan, kita bicara dari sisi kehidupan Kristennya dulu ya. Yang pertama sekali adalah coba kita hidup merdeka di dalam diri kita sendiri dulu. Sama seperti yang diterangkan di dalam teks tadi ini kan, di dalam apa namanya paper sermon ini. Terkadang di dalam kehidupan kita manusia ini ada dua jenis serigala. Ada serigala yang baik, ada serigala yang tidak baik. Tergantung mana yang lebih banyak takaran makanannya, itu yang kita beri. Kan begitu. Salah satu hal yang tidak baik yang membuat manusia itu tetap diperbudak atau tetap dibelenggu adalah ketika dia tidak mau belajar untuk mengenal Tuhan. Ya kan? Aku kan udah kenal Tuhan, mulai dari kecil aku udah kenal Tuhan. Benar. Siapa yang bilang kamu tidak mengenal Tuhan? Kita bicara dari konteks kehidupan orang Kristen dulu ya. Kan begitu. Benar, siapa bilang kamu tidak mengenal Tuhan? Tapi kamu juga harus perlu tahu, pengenalan akan Tuhan itu tidak hanya bicara, oh ini Tuhan ya, ini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ini Tuhan yang harus kita sembah. Tidak. Tapi pengenalan Tuhan itu harus setiap saat dipelajari. Setiap saat harus kita kenali. Kita tidak bisa tahu apa rancangan Tuhan. Dan kita tidak bisa juga yang namanya itu untuk mengkotak-kotakkan bagaimana rancangan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kan begitu. Nah, sering sekali orang terkungkung dengan cara mengkotak-kotakkan cara Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Kalau misalnya dia dapatkan yang baik, oke lah kita katakan dia bersyukur. Atau kita balikkan kasusnya. Kalau dia tidak mendapatkan yang baik, atau kita katakan bahwa Tuhan itu jahat. Kan begitu. Itu juga merupakan salah satu bentuk perbudakan akibat dosa tadi kan. Perbudakan akibat tidak mau mengenal Tuhan itu bagaimana cara kerja Tuhan itu dalam hidup. Kan begitu. Lalu yang kedua, dia dapatkan yang baik, tapi dia tidak bersyukur. Tapi ketika dia tidak dapatkan yang baik, lalu dia mencari Tuhan. Itu kan juga salah satu bentuk bagaimana dia diperbudakkan dengan hal-hal duniawi. Kenapa dari awal dia tidak mau mencari Tuhan? Kenapa pas setelah begini dia baru cari Tuhan? Kan begitu. Itu salah satu kehidupan orang-orang Kristen pada saat ini. Kita bukan hanya berbicara bukan hanya mengarahkan khotbah ini kepada jemaat, tetapi kepada diri kita sendiri juga selaku pelayan Tuhan juga ya. Terkadang seperti itu yang terjadi kan. Terkadang kita juga diperbudak dengan diri kita sendiri. Ego. Saya adalah pimpinan. Saya adalah pimpinan rohani di tengah-tengah jemaat. Saya. Bukan Tuhan pimpinan rohaninya. Dia hanya sebagai alat. Kita hanya sebagai alat. Saya adalah pimpinan mereka. Suara saya yang harus didengar. Kan begitu. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa suaranya yang harus dia dengar. Tapi dia memakai perumpamaan bahwa aku adalah aku. Ego emi kan. Lalu kemudian perumpamaan mengenai gembala yang baik. Bahwasanya setiap domba akan mengenal suara dari gembalanya. Kan begitu. Yesus tidak semerta-merta mengatakan, aku yang harus kamu sembah. Enggak. Namun pada kenyataannya, di dalam kehidupan kerohanian kita, pun sering terjadi hal demikian. Di mana para pimpinan-pimpinan rohani menganggap bahwa dirinya adalah sesuatu yang memiliki super daripada orang lain. Super authority.
daripada orang lain. Kan begitu. Itu juga merupakan bagian salah satu penjajahan dari diri sendiri. Makanya kita harus pahami dulu apa sih itu kemerdekaan. Kalau kita berbicara kemerdekaan itu hanya sebatas bebas, ya bisa diterima, tapi belum tentu untuk bisa kita aplikasikan di dalam hidup kita. Lalu kemudian di dalam kehidupan dari segi kehidupan yang lainnya dulu ya. Di zaman sekarang ini, ya di zaman sekarang ini ternyata kita sedang dijajah oleh kemajuan zaman. Kehidupan kita sekarang ternyata telah dijajah oleh kemajuan zaman. Kenapa saya berani mengatakan bahwa kehidupan kita sekarang ini telah dijajah oleh kehidupan zaman? Kita lihat, orang-orang tidak lagi mencari jawab dari dalam buku, tetapi dari teknologi atau software atau aplikasi yang sering kita katakan Google. Atau di zaman sekarang sudah ada yang namanya ChatGPT. Lalu kita mencari jawab dari itu. Kan begitu. Kita mau cari apa? Kita mau cari khotbah, ada di situ. Kita tidak lagi datang ke gereja untuk mencari khotbah. Yang kita datangi adalah khotbah-khotbah yang sudah tertuang di dalam website-website atau blog-blog rohani. Atau di dalam media-media sosial. Kita tidak lagi datang menjumpai Tuhan di dalam gereja untuk mendengarkan khotbah. Dan begitu. Karena orang-orang juga di zaman sekarang sudah bersifat fleksibel kan. Namun dari fleksibel itulah ternyata bisa mengkungkung kehidupan kita. Dari rasa fleksibel itulah bisa mengkungkung kehidupan kita. Ini lihat salah satu hal yang paling agak menyedihkan bagi saya rasa sendiri kan. Pemuda saya itu kalau ditanya, berapa murid Tuhan Yesus? 12. Siapa nama-nama murid Tuhan Yesus? Mereka tidak ada lagi yang bisa menjawab. Lalu kemudian, Yesus itu pernah dibaptis enggak? Pernah. Di mana Yesus dibaptis? Mereka tidak bisa menjawab. Padahal dulu di masa kita, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu kan sering sekali dilemparkan guru-guru sekolah minggu sama kita. Itu terjadi karena apa? Karena rasa fleksibilitas manusia itulah yang mencari jawab dari dalam kemajuan teknologi. Tidak lagi membaca dari sumbernya secara langsung. Begitu. Benar memang, apalagi di dalam masa kehidupan serba teknologi sekarang ini, ya kita juga harus berpacu. Ingat, kita harus berpacu. Bukan berarti kita terkungkung. Artinya harus ada yang namanya keseimbangan. Baru kita bisa mengatakan bahwa kita dimerdekakan dari rasa belenggu akibat kemajuan teknologi itu. Itulah dulu kira-kira tanggapan aku, Pak Moderator. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih juga penjelasannya yang sudah sangat jelas. Dari saya, Pak Pendeta, ada satu sudah saya siapkan. Ini terkait dari ayat yang ke-15. Please. Dalam ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, saya fokusnya di ayat 15 ini, Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta dibuat dalam tulisan Pak Pendeta dikatakan itu poin kedua, tunduk kepada pemerintah dimanapun kita berada. Saya yakin pasti tidak tunduk secara mutlak. Tapi berikan kepada saya sedikit penjelasan. Dan dalam hari kemerdekaan ini Pak Pendeta, tolong disampaikan kepada kawan-kawan teman-teman jemaat-jemaat. Di beberapa media kemarin kita sudah mendengar bagaimana pemerintahan atau dia ada satu bupati di Pati ya,
diturunkan itu demo. Nah, bagaimana Bapak melihat kemerdekaan saat ini? Apa pandangan Alkitab terhadap pemerintahan-pemerintahan yang menunjukkan atau kejaliman-kejaliman seperti itu, Pak Pendeta? Apa tindakan orang Kristen terhadap kepala-kepala daerah, kepala pemerintah? Apakah kita tetap tunduk untuk setiap keputusan-keputusan yang mereka yang perbuat? Di mana suara Kristen, Pak Pendeta? Mohon dulu pencerahannya, Pak Pendeta, supaya kita benar-benar bisa merdeka. Ya, kalau kita berbicara mengenai pemerintahan kan, kita juga harus pahami apa yang ada di dalam Roma itu, bahwa pemerintah itu merupakan bagian dari salah satu rekan kerja Tuhan melalui dinamika politiknya, kan begitu. Ketika kita belajar dari Roma ya kan, kata-kata Rasul Paulus itu yang ada di Roma, tunduklah terhadap pemerintah, kan begitu. Lalu kemudian mundur lagi kita, ketika Yesus diperhadapkan dengan satu keping uang, lalu Yesus mengatakan, mana yang wajib diberikan oleh kepada pemerintah, kepada kaisar, berikanlah kepada kaisar. Mana yang wajib diberikan kepada Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. Dan begitu. Lalu kemudian Petrus di dalam ayatnya ini kepada jemaat diaspora itu kan, tunduklah terhadap pemerintah. Tadi memang moderator sudah mengatakan tidak secara mutlak kita harus tunduk kepada pemerintah. Karena kenapa? Kalau pemerintah bilang kita ke jurang, apakah kita ke jurang? Kan tidak. Kalau pemerintah bilang kita harus menjual harta kita dan lalu diberikan kepada negara, tentu juga tidak. Karena saya yakin pemerintah di zaman sekarang ini tidak sekejam itu. Kan begitu. Karena saya juga merasa ada keyakinan bahwasanya bukan pemerintahannya yang salah, tetapi oknum pejabat yang di dalam arus pemerintahan itulah yang salah terhadap kebijakan-kebijakannya. Kan begitu. Apalagi dengan kehidupan sekarang. Saya akan mengatakan dengan tegas di sini bahwasanya tunduklah terhadap pemerintah. Tetapi juga jangan hanya tunduk, kawal dia. Kawal setiap kebijakan-kebijakannya. Itu menandakan bahwa kita adalah orang yang berpikir. Itu menandakan bahwa kita adalah orang yang kritis. Kan begitu. Ya kritisi kebijakannya kalau memang perlu dikritisi. Kalau kebijakan itu perlu dikritisi. Tetapi dukung kebijakan itu kalau memang kebijakan itu juga menguntungkan masyarakat yang dia pimpin. Dan begitu. Nah, tapi supaya kita meminimalisirkan terjadinya sebuah chaos, maka kita bisa bersuara. Namun sering sekali pemerintah-pemerintah ini membungkam suara-suara masyarakat. Yang saya takutkan adalah kekeosan. Saya selaku seorang pendeta juga mengatakan, menyampaikan pesan-pesan perdamaian kan. Chaos itu tidak perlu dilakukan. Kan begitu. Tapi kita perlu berjuang. Itu dia. Saya juga berharap tidak ada lagi yang namanya pertumpahan darah. Saya juga berharap tidak ada lagi yang namanya air mata yang tumpah di pipi atau di wajah setiap masyarakat. Tetapi kebijakan pemerintah itu tetap perlu kita kawal. Itu dia poin di sini untuk yang berada di dalam ayat 15. Kan juga di situ dikatakan bahwa hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Makanya seperti yang aku bilang tadi, bukan pemerintahannya yang salah, tetapi oknum yang berada di dalam alur pemerintahan itu yang salah. Yang mereka mempergunakan haknya untuk menyalahgunakan kemerdekaan itu dan melakukan atau menutupi
setiap kejahatan-kejahatannya dan melakukan kejahatan yang lain. Korupsi salah satu contoh. Kan begitu. Jadi hidup ini harus dinamis, tidak bisa tidak dinamis. Itu Pak Endra. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Apa ya, nambah pengetahuan kita lagi dengan topik ini dengan jawaban Pak Pendeta juga. Selanjutnya Pak Pendeta Primen, ada yang mau disampaikan Pak Pendeta Primen? Saya rasa sudah cukup jelas ya, karena pembicara pada sermon ini juga tidak dikhawatirkan lagi ya dalam hal-hal referensinya terkhusus ya. Orang aktivis juga kayaknya ya Pak Pendeta ya, Pak Pendeta Joel ini ya. Dan karena kebetulan memang skripsi aku menyangkut mengenai politik kan. Apa namanya, pemuda Kristen dan pergerakan nasional. Nah, kita lihatlah dulu di zaman-zaman pergerakan nasional itu kan. Mereka itu berperang bukan lagi memakai senjata, tetapi mereka berperang itu ya modal ini, modal insting dan modal kebijakan, pikiran. Lalu mulailah mereka itu juga mengorganisir organisasi-organisasi yang mereka dirikan sebagai lambang perlawanan terhadap penjajahan itu. Nah, kita lihat di zaman sekarang terjadi pergeseran. Organisasi-organisasi itu bukan hanya melawan, tetapi juga sebenarnya memijak-mijak hak masyarakat itu sendiri. Itu banyak itu. Mereka yang mengatakan bahwa mereka adalah organisasi masyarakat. Ini live ini ya. Ini disiarkan ini ya. Iya, iya, Ya. disiarkan ini. Ya, saya juga mau memancing ini. Banyak itu di luar sana itu yang mengatakan bahwa dia adalah orang-orang organisasi. Pertanyaannya, apakah mereka paham organisasi itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mereka bisa melakukan atau mengaplikasikan kemerdekaan itu di dalam kehidupan organisasi mereka? Apa yang terjadi? Lihat, di beberapa kota-kota besar di Indonesia ini, perusahaan-perusahaan didatangi oleh kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa mereka adalah organisasi masyarakat. Untuk apa? Kita bisa menjawab itu sendiri. Ini live ini kan? Nanti kita enggak live Pak, kita rekam Pak. Nanti kita Nah, kan begitu. update. Jadi untuk apa? Terjadi pergeseran di situ. Di mana kemerdekaan itu sekarang ini bukan hanya kepada tindakan, tetapi kemerdekaan itu menjadi wacana. Menjadi wacana di dalam kehidupan sekarang. Buktinya banyak anak-anak sekolah kita, pelajar-pelajar kita, yang ditanya 7 kali 3 aja nggak ada yang tahu. Ada sih yang tahu kalau dia belajar. Di zaman sekarang ini, mau makan aja anak-anak itu harus diberikan handphone. Saya menolak itu. Kepada orang tua, Anda sebenarnya sedang menjajah anak Anda dengan cara Anda. Jangan biarkan anakmu itu tumbuh dengan belenggu yang seperti itu. Ajari dia cara makan yang baik. Atau Anda tidak mau direpotkan dengan tangisannya, dengan rengekannya. Kalau tidak diberikan handphone, mereka tidak mau makan. Anda bukan orang tua yang baik kalau seperti itu. Itu sama dengan Anda belum orang-orang merdeka, dan itu sama dengan Anda tidak memberikan kemerdekaan kepada anak Anda. Itu dia, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Luar biasa sekali tadi pernyataan Bapak. Itu saya catat ini Pak. Ternyata banyak orang menjajah orang lain dengan caranya sendiri. Dan Iya, itu orang tua pada anak juga itu ternyata masuk dalam hal menjajah ya Pak ya, bukan mendidik ya. menjajah, Itu ada hal-hal yang baru ini. Jadi bukan mendidik menjajah. dengan cara seperti itu, tapi dengan menjajah caranya saja. Luar biasa sekali Pak Pendeta. Jadi demikian juga teman-teman saudara telah kita dengar bersama. Waktu kita pun memang ini ada 1 jam.
Terima kasih Pak Pendeta atas sermonnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Untuk teman-teman juga Pak Pendeta yang telah hadir. Dan dimanapun juga teman-teman di ruang media, YouTube, lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami. Kata-kata terakhir mungkin ada terakhir Pak Pendeta, silahkan sebelum kita tutup. Terakhir ya. Menjadi orang merdeka itu bukan menjadi orang yang melakukan kehendak sebebas-bebasnya. Tetapi menjadi orang merdeka yang pertama sekali adalah menjadi orang yang terbelenggu dari segala macam rasa ego dan tunduk di hadapan Tuhan melalui cara kehidupan rohani secara pribadi. Demikian. Terima kasih banyak Bapak Pendeta. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri pertemuan kita dalam seremoni oikumene. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Salam.